Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya coba menjelaskan tentang target strength. Materinya sudah saya sampaikan tadi untuk kelas 01 dengan 02 akustik. Jadi kali ini saya hanya ingin menjelaskan apa itu target strength. Sesuai dengan modul yang sudah saya kasih tadi bahwa target strength ini bisa kita sederhanakan menjadi kemampuan si target, dalam hal ini ikan, kita contohkan ikan, untuk memantulkan kembali suara yang mengenai si target tersebut. Nah, gimana analoginya? Kira-kira seperti ini. Kalau saya ingin jelaskan kira-kira gambarannya, kita bisa lihat ketika kita punya sebuah transducer, alat akustik. Minggu lalu kita udah belajar tentang transducer, ya. Transducer ini bertugas untuk mengeluarkan suara. Nah, transducer ini dia akan merambatkan suara ke medium, dalam ini air. Kita bisa analogikan ini sebagai air laut. Nah, suara yang dirambatkan ini di medium kemudian akan mengenai target. Nah, kita contohkan target ini misalnya ikan. Kita gambarkan, nah, ikan. Suaranya mengenai ikan. Apa yang kemudian terjadi? Si ikan ini akan memberikan respon, yaitu memantulkan sebagian energi dari suara yang mengenai ikan tersebut. Nah, ketika dipantulkan, maka suaranya ini akan diterima kembali oleh transducer. Ingat, fungsi transducer adalah memancarkan dan menerima kembali suara yang datang. Jadi si ikan, dalam hal ini target kita, bertugas untuk memantulkan suara yang mengenainya. Nah, kemampuan dari setiap target untuk memantulkan suara ini berbeda-beda. Jadi kalau kita contoh melihat kemampuan yang berbeda-beda ini bisa kita analogikan di lingkungan sehari-hari. Terkadang di kelas juga sudah saya sampaikan bahwa setiap objek punya kemampuan merambatkan suara yang berbeda-beda. Begitu juga kemudian dengan ikan. Nah, saya analogikan seperti ini, seperti bola. Kita bisa lihat bola. Saya sudah siapkan ini bola. Nah, ini bola kita coba jatuhkan misalnya di dasar atau di lantai yang terbuat dari semen. Ya. Ketika bola ini dijatuhkan, jatuhkan, turun dia, kemudian apa? Mengenai semen, apa yang terjadi? Maka bola ini akan bouncing, memantul kembali. Apakah bola ini memantulnya sama tingginya dengan ketika dia dilepaskan? Enggak. Bola ini akan memantul tetapi energinya sudah melemah. Sebagian saja yang dipantulkan. Maka dari itu ketinggian dari pantulan bola tidak lagi setinggi saat dia dilepaskan. Nah, pantulannya akan membuat bola ini kembali ke atas tetapi tidak lebih tinggi dari saat dia dilepaskan. Nah, kita contohkan semen akan memantulkan bola setinggi ini. Ya. Ketika dasarnya semen, ada bola, kita lepaskan ke bawah, jatuh, kemudian terpantul bolanya ini setelah mengenai dasar atau tanah, bukan tanah, semen, maka bola akan dipantulkan setinggi ini. Nah, selisih ketinggian antara saat dilepaskan dengan saat dipantulkan adalah H aksen, kira-kira segini. Nah, apa yang terjadi jika si bola ini kita lepaskan di dasar yang berbeda? Kita anggaplah dasarnya bukan lagi semen tetapi rumput. Apa yang terjadi? Ketika bola ini dilepaskan ke dasarnya rumput, tentu kita tahu bahwa rumput tidak memantulkan bola sebaik semen. Maka dari itu, bolanya kemudian akan memantul ke atas tetapi tidak lebih tinggi daripada pantulan semen. Ini semen, ini rumput. Bola yang dikembalikan oleh dasar rumput lebih kecil pantulannya dibandingkan pantulan yang diberikan oleh dasar semen. Di sini kita
membuktikan apa? Kita ingin mengambil analogi tadi, bola yang dipantulkan ke semen dan bola yang dipantulkan ke rumput, sama halnya seperti gelombang akustik yang dilepaskan, mengenai ikan, kemudian dikembalikan lagi oleh ikan. Jadi ikan ini bisa kita analogikan sebagai dasar, ya, sebagai dasar. Apakah itu tadi rumput, apakah itu tadi semen. Nah, di laut, objek yang ada di bawah air bukan hanya ikan, bukan hanya satu jenis ikan, tapi banyak jenis ikan. Ada ikan kecil, ada ikan besar. Ikan yang ukurannya sama pun bisa jadi ketika dia berbeda spesies, dia akan memiliki ciri yang berbeda. Apakah itu teksturnya, apakah itu kekenyalan kulitnya, apakah itu komposisi tulangnya, ini akan membuat densitasnya berbeda. Density setiap ikan akan berbeda. Dan ini akan mempengaruhi perbedaan dari setiap si ikan, perbedaan dari setiap komposisi si ikan akan mempengaruhi, dan density ikan akan mempengaruhi terhadap kemampuannya untuk memantulkan suara, yaitu memantulkan suara. Target strength. Itu sudah saya jelaskan sedikit di di slide. Jadi bisa dilihat di slide. Jadi apa yang kemudian mempengaruhi target strength? Jadi kalau kita contohkan tadi di slide itu ada contoh, ya, bisa itu panjang ikan, bisa itu bentuk ikan. Bentuk itu kalau kalian sudah belajar biologi perikanan, ya, ikan tuh beda-beda bentuknya. Ada yang torpedo shape, ya, ada yang membundar, ya. Dan satu spesies pun terkadang ada bentuk yang berbeda tergantung sifat morfometriknya. Ternyata akan memberikan pantulan yang berbeda-beda. Sehingga ikan dengan spesies yang sama tetapi panjang ikannya berbeda, ini akan memberikan kemampuan pantulan yang berbeda. Bentuk ikan yang berbeda akan memberikan kemampuan pantulan yang berbeda. Orientasi ikan ini bisa dilihat di halaman 7. Ikan yang orientasinya tidak tegak lurus terhadap suara yang datang akan memberikan nilai pantulan yang berbeda. Kenapa? Karena arah pantulnya ya, tidak lagi dikembalikan ke atas. Sementara transducer ada di sini. Tetapi ketika ikannya sudah begini, ya, sudah begini, arah pantulnya maka akan bergerak ke arah lain. Sehingga yang terjadi adalah nilai target strength yang diterima oleh transducer ini jauh lebih lemah. Maka dari itu dikatakan di halaman 3, kalau lihat lagi di halaman 3, orientasi ikan terhadap transducer, ya, ini akan mempengaruhi target strength yang diperoleh kembali oleh kita. Jadi ikan yang orientasinya tidak tegak lurus, ini akan mengubah nilai target strength yang kita terima. Kira-kira seperti itu. Lalu ada keberadaan gelembung renang. Nah, keberadaan gelembung renang ini mungkin kalian sudah tahu. Gelembung renang, ada ikan yang punya gelembung renang, ada yang tidak punya. Dan keberadaan gelembung renang di ikan ini sangat signifikan. Gelembung renang ini ternyata mampu memberikan pantulan yang cukup besar, yaitu sekitar 90% dari pantulan si ikan itu. Jadi kalau kita asumsikan ada ikan, ya, kemudian gelembung renang yang kita cabut, maka ikan tersebut hilang 90% nilai pantulannya. Jadi kalau tadi ikan memantulkan suara sekitar anggaplah setengahnya, kemudian kita cabut gelembung renang, ya, maka yang dipantulkan hanya sekitar 5% saja dari suara yang kita pancarkan.
Jadi si gelembung renang ini sendiri memberikan peran yang sangat penting bagi ikan untuk memantulkan suara. Nah, saya ingin ringkas lagi, saya coba ringkas. Jadi inti dari kuliah hari ini, target strength adalah target strength ini sendiri adalah kemampuan si target untuk memberikan pantulan suara yang mengenai dia. Nah, apa yang kita dapatkan dari nilai target strength ini adalah dari setiap pantulan yang kita terima dari objek yang kita tidak ketahui di bawah air itu, kita bisa kemudian menduga dengan lebih baik dari pantulan yang dikembalikan oleh target. Jadi kalau kita bilang, oh ini ada pantulan yang besar nih, oh berarti di bawah itu bisa kita duga ada objek atau ikan yang berukuran besar. Nah, sementara kalau kita dapatkan nilai pantulan, pantulannya kecil nih. Oh, berarti kita bisa duga di bawah itu ada ikan yang berukuran kecil. Nah, ini kira-kira nilai target strength. Penjelasan berikutnya akan kita sambung di perkuliahan. Mudah-mudahan eh, perkuliahan normal bisa segera kita jalankan kembali. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya via WA. Hari ini saya nggak akan kasih tugas untuk kalian, hanya cukup lihat video ini saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.